Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Teaching Media akan membawakan materi tentang Song for Teaching English Material. Dengan saya Natasha Herda Suherman dan rekan-rekan saya. Nama saya Syahrul Purnama. Nama saya Bagas Darmawan dari kelas B. Selamat memperhatikan and stay tune. Baik, langsung saja kita mulai. Jurnal yang kita ambil merupakan jurnal dari Radmi Ningsih N.M yang berjudul Efektivitas Media Audio Pembelajaran Bahasa Inggris berbasis lagu kreasi di kelas 5 sekolah dasar. Dalam jurnal tersebut, beliau melaporkan efektivitas media audio berbasis lagu kreasi yang dikembangkan berdasarkan tema untuk siswa kelas 5 sekolah dasar. Beliau menggunakan metode before and after treatment. Pada jurnal ini, beliau menekankan untuk penggunaan teaching media dalam setiap pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris. Maka dari itu, beliau membuat jurnal tentang perbedaan pembelajaran dari sebelum diberi media pembelajaran dan sesudah diberi media pembelajaran. Di sini beliau memberikan media pembelajaran berupa lagu. Baik, berdasarkan jurnal tersebut, di sini kami akan membahas tentang definisi dari lagu, nilai plus atau manfaat dari penggunaan lagu dalam proses pembelajaran, lalu ada bagaimana pemanfaatan lagu dalam proses pembelajaran, lalu ada efektif atau tidakkah penggunaan lagu dalam pembelajaran, yang terakhir adalah kesimpulan. Pembahasan pertama adalah definisi dari lagu. Apa sih lagu itu? Lagu adalah alat bantu pembelajaran yang didengar oleh peserta didik untuk mendapatkan informasi berupa materi-materi pelajaran bahasa Inggris sesuai dengan tema yang diajarkan. Itu adalah definisi lagu menurut pembelajaran bahasa Inggris. Jadi penggunaan lagu dalam bahasa Inggris itu harus memuat materi-materi yang sedang diajarkan agar memudahkan siswa-siswi untuk belajar. Lalu adalah menurut Scope tahun 2001, lagu menjadi bagian yang integral dari pengalaman berbahasa manusia. Karena lagu tidak jauh-jauh dari keseharian kita dalam berbahasa. Lalu ada menurut Flatum tahun 2008 bahwa lagu merupakan kombinasi melodi dan lirik dengan harmoni, irama atau beat. Dengan persatuan dari mereka, lagu akan menjadi lebih indah untuk didengar. Yang terakhir ada menurut Murphy tahun 1992, names song as Adolescence Moderes. Ia menamakan lagu sebagai Adolescence Moderes. Menurut dia, moderes itu berarti bahasa yang lebih emosional dan musikal yang digunakan oleh orang dewasa untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih muda, bayi atau anak kecil. Jadi, lagu yang kita perdengarkan untuk teaching media itu sudah biasa kita perdengarkan dalam keseharian kita. Jadi lebih mudah untuk ditangkap. Ya, lanjut saja. Di sini yang pertama itu ada penjelasan dari para ahli. Yang pertama itu ada Scott Yetberg dan Sin. Di sini tiga mereka menjelaskan bahwa meningkatkan perhatian keterlibatan siswa dalam belajar, maka strategi utama adalah melalui pemanfaatan alat pendukung atau media pembelajaran yang bervariasi. Ya, contoh ya audio, menggunakan audio, visual atau dan lain-lainnya seperti itu. Dan selain itu, temuan mereka juga ada tambahan dari hasil angket yang menjaring motivasi mereka belajar bahasa Inggris, membuktikan bahwa 16 siswa 100% menyatakan pendapatnya bahwa mereka sangat setuju dengan digunakannya lagu-lagu dalam belajar. Ya, efektif karena lagu
membuat pelajaran menarik, menyenangkan sehingga mereka termotivasi dan mendorong mereka aktif berpartisipasi serta merangsang rasa ingin tahu mereka terhadap apa yang diajarkan guru secara bersungguh-sungguh. Temuan itu juga sesuai dengan pendapatnya Casabai, para ahli lagi, bahwa motivasi memegang peranan penting untuk kesuksesan pembelajaran. Motivasi mereka dalam belajar dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan media yang tepat, seperti melalui media audio, lagu-lagu. Di samping itu, mereka juga menegaskan bahwa pelajaran melalui penggunaan media audio berisi lagu-lagu memudahkan mereka memahami materi pelajaran yang membuat mereka yakin bahwa pelajaran menjadi lebih bermanfaat, sehingga mereka percaya dapat berhasil dalam tes dan meningkatkan kemampuan atau hasil belajarnya. Yang terakhir itu ada Paul and Chen, itu para ahli. Ya, maka itu sama pendapatnya, yaitu menambahkan lagu membuat anak-anak lebih mudah mengingat kata-kata dan pola-pola serta potongan-potongan natural dari bahasa atau dalam kurung chunks of language. Slide selanjutnya yaitu ada Giffre. Giffre di sini mengemukakan 6 keuntungan penggunaan lagu dan musik dalam kelas bahasa. Yang pertama itu classroom atmosphere. Lagu dan musik digunakan untuk memberikan suasana kelas yang menyenangkan. Yang kedua, language input. Lagu dan musik digunakan untuk memberikan pajanan irama bahasa. Dan tiga, cultural input. Lagu dan musik, khususnya musik pop, memberikan pengenalan budaya. Yang keempat, teks lagu digunakan sebagai teks pembelajaran, seperti halnya puisi, cerita pendek, dan novel. Yang kelima, suplemen. Suplemen lagu digunakan sebagai pelengkap dari buku teks. Yang keenam, teaching and student interest. Lagu dapat digunakan untuk mengajarkan percakapan, kosakata, struktur gramatika, lafal, latihan pola, dan pemantapan ingatan. Ya, slide selanjutnya itu ada, ini ada dua ahli ini hampir sama ya pendapatnya, yang bisa saya bacakan. Yang pertama ini Mali mengemukakan 2 manfaat utama penggunaan musik dan lagu dalam pembelajaran bahasa, yakni lagu mudah dihafalkan dan sangat memotivasi pembelajaran. Yang kedua, Murphy menambahkan bahwa musik dan lagu lama disimpan dalam ingatan dan dapat menjadi bagian dari diri kita serta mudah dimanfaatkan di dalam kelas. Ya, intinya mereka berdua itu bersependapat bahwa ini pembelajaran yang menggunakan audio atau lagu itu sangat mudah dipelajari dan juga memotivasi pembelajar. Kesimpulan dari semua pendapat ahli atau dari tadi yang saya cantumkan ahli-ahlinya itu, dapat disimpulkan bahwa lagu memiliki berbagai manfaat untuk mengajarkan bahasa secara lebih menyenangkan, yang dapat mempermudah siswa mengikat kata, pola bahasa, dan potongan-potongan natural dari bahasa, serta dapat melibatkan perasaan mereka secara lebih mendalam pada pembelajaran. Pembahasan selanjutnya adalah bagaimana pemanfaatan lagu dalam pembelajaran. Dalam jurnal ini, mereka memanfaatkan lagu dengan metode before and after treatment. Mereka melakukan pretest dengan penyampaian materi tanpa menggunakan media belajar. Lalu mereka diberi treatment dengan menggunakan lagu sebagai media belajar, lalu dilakukan post-test. Hasilnya sungguh luar biasa. Rata awal adalah 6,69 dan itu masuk dalam kategori cukup. Lalu setelah diberi treatment dengan menggunakan media belajar berupa lagu, rata skor naik menjadi 8,31, yang mana itu adalah kategori baik. Dapat dilihat dari hasilnya
Mereka memanfaatkan lagu untuk merangsang belajar siswa untuk lebih mengerti materi yang sedang disampaikan. Sebagaimana hakikat belajar, attention span, konsentrasi anak bergantung pada pengemasan pembelajaran oleh guru, dan mereka tidak akan memperhatikan pelajaran jika materi yang diajarkan membosankan, tidak bermakna, dan terlalu sulit. Maka dari itu, dengan menggunakan lagu, terasa lebih menyenangkan. Selain itu, dari segi afektif faktor, dimaksudkan agar pembelajaran dapat membuat anak-anak memiliki sikap senang dan nyaman dalam belajar. Makanya, skor setelah mendapatkan treatment berupa media pembelajaran berupa lagu menjadi melonjak tinggi karena mereka lebih nyaman belajar menggunakan lagu. Sebelum menggunakan media pembelajaran berupa lagu, kita harus mengetahui tahapan-tahapan apa saja yang kita gunakan sebelum memilih lagu untuk menjadi media pembelajaran. Seperti pada gambar terlihat ada the class, the teacher, classroom opportunities and music, lalu find the rhythm and sing it, lalu ada make your move. Yang pertama, untuk menjelaskan the class, the teacher, classroom opportunities and music itu, sebelum kita menggunakan lagu untuk media pembelajaran di kelas, kita harus memahami dulu karakter dari kelas tersebut. Mereka kelas berapa, dan kira-kira lagu apa yang cocok untuk mereka, agar mereka senang dalam menyanyikannya. Lalu, apakah lirik tersebut mampu untuk dimengerti oleh siswa di kelas kita? Untuk bagian teacher, guru pun harus menyukai lagu yang dia gunakan untuk pembelajaran di kelas. Selain itu, walaupun selera musik kita berbeda-beda, guru dan murid harus bisa membawakan lagu tersebut lebih menyenangkan. Lalu untuk classroom opportunities, di situ harus diperhatikan waktu dalam pembawaan lagu. Ada beberapa kelas yang ketika diberi lagu siang hari atau setelah istirahat, mereka menjadi lebih bersemangat. Ada pula kelas-kelas yang ketika diberi media lagu setelah istirahat atau sudah siang dan capek, mereka jadi tidak semangat dan tidak ikut berpartisipasi dalam melakukan pembelajaran tersebut. Lalu yang terakhir ada musik, seperti dijelaskan bagian the class. Pemilihan musik itu sangat diperhatikan, dari mulai liriknya, lalu ritmenya apakah cocok untuk anak kelas kita atau tidak, dan bagaimana pembawaan dari musik tersebut. Lalu ada find the rhythm and sing it. Ketika mereka sudah menemukan ritmenya, ketika mereka sudah semangat untuk menyanyikan lagu tersebut, lalu nyanyikanlah bersama-sama. Lalu make your move. Itu untuk membantu murid mengingat dari setiap lirik lagu tersebut. Dengan bernyanyi lalu menggunakan gerakan, itu memudahkan siswa dalam mengingat materi-materi yang ada dalam lagu tersebut. Selain digunakan untuk metode belajar before and after treatment, pemanfaatan lagu dalam media pembelajaran itu banyak macamnya. Seperti terlihat pada gambar, ada 31 kegiatan yang memanfaatkan lagu dalam media pembelajaran. Dengan mencapai cakupan goals seperti skill reading, skill writing, skill listening, and skill speaking. Ketika mereka bernyanyi dengan baik, maka skill speaking-nya bertambah baik. Jika mereka mampu memahami liriknya dengan baik, maka skill reading mereka juga bertambah baik. Jika mereka mampu mengutarakan perasaan mereka terhadap lirik lagu tersebut, maka mereka menggunakan writing skills mereka dengan baik juga. Lalu dengan mendengarkan musik, lalu menulis ulang liriknya tanpa melihat atau nyontek, itu dapat melatih listening mereka. Jadi, sebenarnya banyak cara untuk memanfaatkan lagu sebagai media pembelajaran sebagaimana mestinya. Karena sesungguhnya, dengan media pembelajaran berupa lagu, siswa menjadi lebih nyaman belajar dan mudah diingat oleh para siswa dan siswi.
Setelah banyak pemanfaatan lagu dan penggunaan lagu dalam media pembelajaran, efektif atau tidak sih menggunakan lagu dalam media pembelajaran? Materi keefektifan atau tidak akan dibawakan oleh rekan saya, Syarul Purnama. Saya di sini akan menjelaskan tentang keefektifan metode belajar dengan audio. Ya, penelitian tersebut diadakan di SDN 1 Sukasada, tepatnya pada siswa kelas 5 yang berjumlah 16 orang, yang mereka melakukan treatment atau metode yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, dengan metode tersebut mencapai hasil yang cukup baik. Kenapa? Karena sebelum diadakannya metode tersebut, mereka melakukan pretest yang dimana hasil rata-rata dari nilai bahasa Inggris siswa tersebut itu hanya 6,69 yang dikategorikan cukup. Nah, setelah diadakannya penelitian atau diberikan treatment tersebut, mereka naik menjadi 8,31 yang dikategorikan baik. Nah, dengan adanya treatment tersebut yang dimana mereka memberikan treatment dengan cara audio dan lagu di dalam materi tersebut, itu sangat efektif karena hasilnya siswa bisa menjadi lebih bisa menangkap materi dan bisa merangsang mereka untuk lebih paham tentang materi tersebut. Kesimpulannya, mengajar dengan cara memberikan media pembelajaran yang tepat, contoh audio ataupun video atau apapun itu, bisa merangsang siswa untuk lebih bisa menangkap materi dibandingkan tidak memakai media apapun. Sebagai contohnya di SDN 1 Sukasada ini, yang dimana kebetulan mereka sebelumnya tidak pernah diberikan media pembelajaran apapun itu oleh gurunya. Nah, ketika mereka mendapatkan media pembelajaran yang dimana itu adalah audio, daya mereka untuk menangkap materi tersebut sangat lumayan lah untuk untuk mengerti. Ya, bisa dilihat dari hasilnya, total rata skor mereka lumayan melonjak cukup tinggi, dan diharapkan untuk tenaga-tenaga pengajar kedepannya untuk menyampaikan materi bisa lebih berinovasi lagi untuk bisa menggunakan media seperti audio atau video atau apapun itu untuk bisa menyampaikan materi dan bisa dimengerti oleh siswanya. Terima kasih. Baiklah, sekian dari kelompok kami dalam penjelasan lagu untuk media pembelajaran. Perlu diingat, media pembelajaran yang baik adalah media yang dapat membantu proses transfer materi pelajaran dengan baik, menarik perhatian peserta didik, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dan dapat memotivasi mereka. Semoga apa yang kita sampaikan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.